Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Pagi ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Penutupan Sukkot, saudara-saudara. Dan hari raya ini sebenarnya ada 3 ya. Ada Shemini Asheret, ada Simchat Torah, ya, dan ada satu lagi Hosana Rabbah, Simchat Torah dan Shemini Asheret. Nah, ini di penutupan Sukkot. Tapi saya tidak akan bercerita atau berbicara tentang 3 perayaan itu. Tapi saya akan ada di tema kita, yaitu Yahweh memahkotai tahun-tahun kehidupan dengan kebaikan. Untuk itu saya ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab Tehillim pasal 65 ayat 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejak-jejakmu bertaburan dengan melimpah. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, karena Bapak Yahweh akan memberikan sesuatu yang baik untuk diri kita masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang kebaikan, saya ajak sedikit untuk kita sedikit belajar bahasa Ibrani. Ya. Kita lihat kata good luck. Good luck itu dalam bahasa Inggris istilahnya semoga berhasil. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan 2 kata, yaitu be dan haslaha. Be itu artinya with, dengan haslaha itu sukses. Tapi behaslaha jika digabung atau bihaslaha itu artinya good luck, semoga berhasil. Semoga apapun yang kita lakukan tidak ada satupun yang mengalami kegagalan. Begitu juga jikalau kita melihat kata luck. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari kata luck, kemudian luck itu dari bahasa Ibrani itu mazal. Ini luck, ini mazal. Sementara good itu adalah tov. Tapi kalau digabung, mazal tov itu artinya congratulation atau ucapan selamat. Nah, kata tov ini cukup menarik, saudara, karena tov itu terdiri dari 3 huruf, yaitu tet, waw, dan bet. Ya, tet ini bisa berupa atau memiliki arti womb atau kandungan seorang ibu. Tet itu memiliki nilai 9. Itu sebabnya seorang wanita yang mengandung akan mencapai 9 bulan itu baru sempurna. Tetapi tet ini juga bisa berarti keranjang, yang artinya memberikan perlindungan dan berkat. Sementara tet ini juga bisa berarti ular, saudara. Tetapi tentu saja dalam teks atau kita belajar bahasa Ibrani, setiap kata yang mengandung kebaikan diarahnya ke hal-hal yang baik. Oleh karena itu kata tov itu berarti ya tet, wow, pet. Itu kandungan, wow itu adalah paku, sementara bed itu adalah rumah. Jadi kalau digabung ini memiliki 3 gambar. Kandungan itu bicara tentang kita semua, saudara dan saya.
Karena kita selama belum dilahirkan, kita ada di kandungan seorang ibu hingga mencapai 9 bulan. Jadi kandungan ini bicara tentang kita. Sementara paku itu bicara tentang pengamanan. Ya, di paku itu ditanamkan, diamankan, dilindungi. Sementara bed itu artinya rumah. Jadi kalau digabung kata tov itu artinya kebaikan Elohim akan mengelilingimu karena engkau adalah keluarganya. Rumah ini bicara tentang keluarga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan yang penting bagi kita adalah, jikalau Tuhan yang berjanji itu pasti ditepati. Dia bukanlah pembohong seperti manusia yang ngomong hari ini besok sudah lupa. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, dia pasti akan menepati janji. Kebaikan-kebaikan Bapa Yahweh akan saudara alami. Tetapi Bapak Ibu, jika Tuhan berjanji memberikan kebaikan, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang tidak merasakan kebaikan Tuhan sehingga hidupnya susah dan penuh dengan keluhan? Di mana sebetulnya letak kesalahannya? Apakah kita bisa menuduh Tuhan dan berkata, Tuhan kamu bohong? Tidak bisa. Pasti letak kesalahan itu bukan pada diri Tuhan, tetapi ada di dalam diri kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, pagi hari ini, kalau kita berbicara tentang tov, itu sudah tidak bisa disangsikan. Pasti terjadi tov, kebaikan untuk saudara dan saya. Tetapi sekarang yang harus kita pelajari, harus kita cari adalah, berapa banyak orang yang mengaminkan janji Tuhan tentang hal-hal baik, tapi faktanya kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ada apa? What's the matter with me? Ada apa dengan diri saya? Kenapa kok bisa sampai nggak terjadi? Pasti ada yang tidak beres. Dan pagi ini saya akan tunjukkan ketidakberesan kita itu di mana, sehingga mujizat Tuhan tidak bisa terjadi. Tapi andai kata kita memperbaiki diri, maka sudah dipastikan mujizat Tuhan akan turun atas saudara. Dan kalau mujizat Tuhan turun, apa yang kita takutkan di dunia ini? Beberapa waktu yang lalu banyak orang-orang yang mengeluh kepada saya, memberikan WA, WhatsApp dengan berkata, Pak, dolar 15.000 Pak. Kenapa mesti Anda takut? Apa yang ditakutkan? Saya hanya menjawab, oh dolarnya 15, jangankan 15.000, mau 50.000 pun kita nggak pusing, saudara. Kenapa? Karena income pasti akan ditambah oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu, ada perubahan zaman sedikit saja, udah ketakutan. Nah, pagi hari ini saya ingin melalui tema kita, saudara pulang dari tempat ini, saudara alami mujizat-mujizat besar. Dan kalau mujizat besar saudara alami, percayalah, saudara mau apa? Hidup itu akan penuh warna, hidup itu akan terasa indah. Bukan hidup itu sesuatu yang menakutkan, bukan hidup itu sesuatu yang membuat kita stres, membuat kita tertekan, membuat kita ketakutan. Tapi pagi hari ini, kebaikan Bapa Yahweh akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi, saya hanya katakan, siapkan hatimu, karena sebentar lagi Bapa Yahweh berikan mujizat besar. Haleluya. Sekarang, ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah lakukan pemutihan di alam supranatural. Ini penting, saudara. Berapa banyak? Ayo saya mau ajak saudara untuk berlaku jujur. Berapa banyak di antara kita ketika menghadapi kondisi zaman seperti sekarang ada rasa takut dan was-was?
Saya mau saudara jujur, siapa yang merasakan itu angkat tangan. Wow, bagus. Saya bersyukur saudara mengangkat tangan, Anda jujur, Anda yang akan terima mujizat. Tapi kalau saya ajak angkat tangan, saudara merasa aku pernah takut tapi nggak mau angkat tangan, Anda bohong dengan Tuhan. Ini saja Anda sudah gagal. Bagaimana kebaikan Tuhan bisa terjadi dalam hidup saudara? Ayo, betul tidak? Ya, Tuhan ingin ayo kita berada di lain jalurnya Tuhan. Kita ada dalam garis sistemnya Tuhan. Ketika kita keluar dari sistem jalurnya Tuhan, udahlah nggak usah bicara mujizat. Saudara nggak akan pernah mengalami mujizat. Paling-paling saudara dengar mujizat orang lain ya dunia. Oh si A diberkati, oh si A punya ini, hidupnya luar biasa. Hanya dengar, tapi tidak pernah alami mujizatnya sendiri. Sehingga di dalam hati berkata, kapan giliran mujizatku terjadi? Saya bilang, masih nggak akan mungkin. Selama kita tidak punya kejujuran dengan Tuhan, mustahil Anda bisa dapat mujizat. Jadi yang pertama, coba Anda lakukan pemberesan di alam supranatural. Apa yang dimaksud dengan pemberesan? Yang dimaksud dengan pemberesan, silahkan Anda mau coba nanti malam boleh, mau nanti juga boleh, mau besok juga boleh. Kapan Anda mau start? Katakan dengan Tuhan, Tuhan, ini loh aku mengalami rasa takut, aku mengalami was-was, aku merasa usahaku yang ada di pikiranku gak akan pernah maju. Padahal engkau sudah berjanji memberikan kebaikan, tapi pikiranku inilah yang membelenggu. Saudara berlaku jujur dulu dengan Tuhan, sehingga itu yang memungkinkan saudara nyambung dalam line atau garisnya Tuhan terlebih dahulu. Tanpa engkau melakukan ini, mustahil. Ini kita bicara di dunia alam supranatural, Bapak Ibu. Di tempat kami banyak jemaat yang hidup ekonominya berantakan kacau balau, sekarang mengalami pemulihan yang luar biasa. Jadi yang pertama ini saudara mesti berlaku jujur dulu dengan Tuhan. Saudara juga berkata, Tuhan, aku seringkali mengalami kelemahan, aku seringkali menghadapi banyak sekali kecewa dengan orang lain. Saya banyak sekali mengalami kejengkelan dengan orang lain. Saya seringkali berpikir negatif dengan orang lain. Ini kan energi negatif semua sebenarnya. Ya kalau energi negatif ada di dalam diri kita, kok kita mau bicara mujizat sampai kapan? Nggak akan bisa. Makanya kata tov di dalam teks bahasa Ibrani itu sangat menarik. Yang ada hanyalah sebuah kepastian. Saya ini Bapak Ibu belajar untuk kita meresponi firman Tuhan. Kalau saya lihat di YouTube ada gereja yang memimpin itu pendetanya kulit hitam, itu cuma ada banyak yang kulit hitam, saudara. Itu mereka responsif sekali loh. Coba saya lihat itu di YouTube. Mereka responsif. Setiap pendetanya itu berbicara sesuatu dan dia mengena, dia nggak diam, tapi dia mengaminkan, bahkan sampai berdiri. Saya bilang, wow, ini luar biasa sekali. Beda dengan kita, apalagi culture di Indonesia kadang dianggap aneh, saudara. Sehingga ketika firman Tuhan mengena dalam diri kita, boro-boro kita ngomong amin, kita cuma melongor gitu, ya, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana itu bisa masuk, sementara itu energinya di situ, ya. Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal dikatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan, for us he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itu yang nantinya akan terjadi dalam hidup saudara.
Pikiran saudara mengaminkan, tapi hati saudara enggak, malah bisa. Pikiran saudara mengaminkan, tapi hati saudara berkata, nggak mungkin deh. Kalau sudah ngomong begitu, berarti Anda sendiri yang menciptakan ketidakmungkinan. Jadi jangan salahkan Tuhan, karena ucapan kita yang keluar dari dasar hati itu memiliki power yang luar biasa. Jadi hal yang pertama ini, silakan saudara melakukan start kapan? Mau nanti boleh, mau nanti malam boleh, mau sebulan lagi juga nggak apa-apa. Tapi itu start awal saudara hidup mendapatkan terobosan breakthrough menuju kepada alam yang penuh mujizat. Jadi Anda boleh pikirkan hari ini, mau kapan startnya? Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah mintalah seorang gembala untuk menjadi juru syafaat, memutuskan rantai belenggu keterpurukan. Siapa tahu ada penghalang dalam doamu sehingga Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kita bisa lihat di dalam kitab Syemot pasal yang ke-8. Kitab Syemot atau Keluaran pasal 8 ayat 8. Dan Fir'aun memanggil Mose serta Aaron lalu berkata, berdoalah kepada Yahweh agar dia menyingkirkan kata-kata itu dari aku dan rakyatku. Aku akan menyuruh umat itu pergi agar mereka dapat berkorban bagi Yahweh. Coba kita renungkan sejenak ayat ini saudara. Ini diceritakan ada 10 tulah, yaitu saat Fir'aun berkata dia sedang mengalami tulah kata ada di mana-mana. Barangkali kalau orang Kristen, wah itu suka sekali saudara, karena itu menjadi suike yang sangat enak katanya. Kalau kita mah sudah nggak ikut begituan ya, kita sudah makan dengan makanan yang kosher. Nah, tetapi yang saya ceritakan di sini adalah kenapa kata itu bisa pergi melalui doanya Mose. Bukankah di sini Fir'aun sudah mulai gelisah? Dia merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Kenapa? Fir'aun itu berkata, berdoalah kepada Yahweh. Karena apa yang Fir'aun lakukan, kata-kata berdoa kepada Yahweh nggak mungkin dia dengar. Nggak mungkin Tuhan mau dengar. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak ada dalam sistemik Tuhan. Harus masuk dalam dunia sistemiknya Tuhan, masuk dalam line-nya Tuhan, jalurnya Tuhan. Jadi harus melalui Mose. Seolah-olah Mose itu jadi agennya alam semesta. Dunia ini tunduk kepada ucapan Mose. Bayangkan betapa luar biasanya hal itu. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa ucapan kita itu sebetulnya sedang mencipta. Katakan, siapa yang percaya? Haleluya. Ucapan saudara itu mencipta. Jadi hati-hati, apalagi saat saudara menghadapi tekanan, ancaman, ketidakadilan. Itu alam roh saudara itu terbuka lebar. Hati-hati saudara. Salah kita ngomong, yang kita omongkan itu jadi. Biasanya orang kalau sudah ngomong hal-hal yang buruk, orang berkata, kenapa ya yang buruk kok jadi? Ya karena ketika Anda bicara itu disertai dengan perasaan. Itu energinya saudara. Makanya sekarang dibalik. Bagaimana ketika saudara berkata hal-hal yang dahsyat juga diberi energi? Pasti juga terjadi. Amin. Nah, jadi langkah ini penting. Mungkin saudara berkata, oh saya bisa melakukan sendiri. Oh bagus kalau saudara bisa. Tidak harus melalui gembala.
Yang saya maksud di sini adalah siapa tahu saudara itu masih nggak ngerti, belum pernah berdoa sendiri, bisa minta tolong gembala. Tetapi kita harus belajar seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa saudara itu adalah imamat yang rajani, seorang imam dan raja. Imam itu berbicara untuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, sementara raja itu berbicara untuk memerintah. Jadi saudara punya kemampuan dan kuasa untuk memerintah di dunia alam supranatural. Jadi kalau saya menganjurkan saudara belajar sendiri untuk berani berkata, Tuhan, saya hari ini caranya ya saudara, hari ini saya membuat sebuah keputusan. Hari ini adalah awal dari mujizat-mujizat yang pasti saya dapatkan. Saya minta ampun karena hari-hari yang telah lewat, yang ada di pikiranku adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi hari ini saya putuskan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Hamasyah, dan di dalam Roh Kudus, putus hari ini aku mengucapkan kata-kata mujizat untuk diriku sendiri. Ya silakan saudara mau ngomong apa. Semua manusia punya kebutuhan masing-masing. Amin. Coba buktikan kata-kata saya saudara. Banyak jemaat di Alestau yang sudah praktek dan berhasil. Jadi ini bukan teori, tetapi praktek. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan WA dari seseorang, mohon maaf saya tidak sebut namanya. Orang ini memberitahu kepada saya, dia katakan, Pak Lukas, tolong, teman saya saat ini sedang mau bunuh diri. Dia mengalami kekecewaan berat yang sangat luar biasa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, sudah nggak digubris. Dia bilang hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku. Saya sudah angkat tangan, Pak. Saya nggak tahu bagaimana saya memberi nasihat kepada teman saya. Apa yang bisa kami lakukan? Saya balas WA-nya dan saya katakan, coba sebelum dia bunuh diri, suruh nonton video saya dulu. Saya punya video-video pendek yang judulnya bagaimanakah jikalau kita punya keinginan untuk bunuh diri. Dia dengar, dan esoknya teman saya memberikan WA lagi dan berkata, wah puji Tuhan, haleluya, teman saya gak jadi bunuh diri Pak setelah nonton video Pak. Dan dia punya pengharapan baru untuk menjalani kehidupan. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kita mesti berhati-hati, karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak nampak mata. Kita bisa saja dijerumuskan, kita bisa saja dibawa masuk lebih dalam menuju kepada kehancuran. Tetapi ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ucapanmu itu memiliki kuasa. Tetapi kalau saudara sendiri nggak yakin, ya sudah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Paling-paling saya hanya bisa memberi saran yang terakhir. Coba Anda bermeditasi dulu, himpun kekuatan di sini. Materi saya tentang meditasi sudah ada, bisa dilihat di YouTube, dipelajari dan dipraktekkan. Itu akan menambah kekuatan di dalam iman saudara. Sekarang yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kebaikan Bapa Yahweh itu bisa kita alami? Yang kedua adalah hentikan keluhan, karena itu akan merusak alam supranatural atau alam roh saudara semakin parah. Coba saudara perlu
sehari itu saya mengeluh berapa kali? Itu. Di sini saya kasih gambar, ya, ada seseorang yang sedang berkata, ya Tuhan, aku capek jadi orang miskin, sering dihina dan dilecehkan. Saya tidak mau hidup susah. Saya sudah cukup menderita. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Berapa ucapan yang negatif? Saudara bisa hitung? Ayo, berapa dihitung? Saya ulang ya. Ya Tuhan, aku capek. 1. Ya, ini hitung saudara. Ini saya ajari praktek dulu. Ya, Tuhan, aku capek. 1. Jadi orang miskin. 2. Sering dihina. 3. Sering dilecehkan. 4. Saya tidak mau hidup susah. 5. Saya sudah cukup menderita. 6. Untuk apa saya hidup di dunia ini? 7. Baru 1 ucapan kalimat, 1 keluhan, sudah 7 energi jahat yang menguasai hidupnya. Nah kalau kayak begini kok mau cari mujizat? Ya, ngerti nggak? Saya ngomong ini saudara bisa tangkap nggak? Ya. Coba saudara perhatikan. Orang WA, Pak, dolar 15.000 itu keluhan bukan? Keluhan. Jadi ini yang harus betul-betul kita perhatikan baik-baik, saudara. Saya sering kali ini saya pernah ya agak sedikit kesel juga sih dengan seseorang. Dia memang bukan subscriber karena orang ini gaptek, saudara. Cuman di-recommended sama teman jemaat, ya. Dia bilang coba kamu minta didukung doa Pak Lukas. Ya udah, dia cerita masalahnya. Saya bilang stop, kita berdoa. Saya doakan, saudara-saudara. Sudah didoakan, sudah selesai. Saya katakan dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Dia bilang amin. Terima kasih buat doanya Pak. Ya udah, oke, kita putus lagi. Beberapa hari kemudian dia WA saya, Pak tolong didoain. Saya tanya doa yang apa ya? Ya tentang kehidupan Pak. Loh, kan kemarin sudah saya doain. Oh iya ya. Nah terus saya kemarin doain gimana Anda berkata amin? Tahu nggak artinya amin? Ketika Anda berdoa hari ini, saudara harus yakin betul bahwa doamu itu didengar oleh Bapak Yahweh dan pasti dijawab. Anda sendiri yang berkata amin. Tahu nggak amin itu apa? Amin itu berarti apa yang aku ucapkan itu terjadi. Lalu sudah berkata begitu kok katanya ya saya didoain lagi. Loh yang kemarin itu apa? Ya tinggal disyukuri saja dong. Yakin nggak apa yang saudara doakan itu dapat? Yakin? Kalau yakin syukuri. Jangan minta lagi. Ya apa bedanya seperti saudara pergi ke warung, di situ ditulis hari ini bayar, besok gratis. Ayo besok datang lagi, bayar nggak? Bayar. Saudara mungkin boleh protes. Lo Anda berkata hari ini bayar, besok gratis. Saya sudah datang hari ini, kok bayar lagi? Tukang warungnya akan tanya, Anda datangnya kapan? Hari ini. Ya udah, kan tulisannya hari ini bayar. Tahu nggak? Itulah alam supranatural membaca pikiran kita, saudara. Saudara mesti pahami dunia alam roh itu kayak begitu, saudara. Hari ini didoain, tak didoain lagi, itu sama saja doa saudara yang kemarin itu mentah semuanya. Ngerti? Paham Bapak Ibu? Saya ingin betul-betul saudara mempraktekkan ini sehingga bukan saja rumah saudara semakin besar, saudara memiliki segala-galanya, kehilat ini pun menjadi semakin besar. Ya. Jadi saya coba untuk memancing ini saja sudah ke 7 energi negatif. Sekarang ketika Anda mau menetralisir, bisa nggak ucapan ini
diubah menjadi kata-kata yang positif, menandingi 7 ucapan penderitaan ini. Ayo, maksud nggak saya ngomong ini Bapak Ibu? Ini ada 7. Sekarang saudara bikin ucapan yang nadanya positif lebih dari 7. Saudara boleh susun kata-kata itu ditulis. Maka saya katakan kebaikan Tuhan tof akan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan bukan tof saja, tof meot saudara. Baik yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat yang berikutnya. Kesombongan, kepahitan hati, iri hati, perbuatan dosa yang bikin hancur, mungkin judi atau main perempuan. Ini yang harus kita singkirkan. Bencilah hutang, jangan gali lubang tutup lubang. Dulu pernah ketika saya berkhotbah tentang masalah ini, ada jemaat yang berkata begini, wong urip kok ora oleh hutang. Tahu maksudnya dalam bahasa Indonesia? Orang hidup kok nggak boleh hutang. Saya langsung jawab, oh jadi pinginnya Anda utang terus gitu? Ya enggak sih, tapi kan utang itu enggak salah. Ayo kita kembali ke kitab suci. Kita belajar kitab suci, memberitahu janganlah kita berhutang kepada siapapun. Kalau saudara tidak benci hutang, selamanya saudara akan berhutang. Tapi ketika engkau benci betul dengan hutang, engkau pasti akan tersingkir dari hutang. Kemudian kita lihat kesombongan, kepahitan hati, iri hati. Ini kan energi negatif yang bikin mujizat Tuhan itu tidak turun dalam hidup saudara. Siapa di sini yang punya anak masih, ya katakanlah masih bayi gitu, tolong katakan, ada? Yang umur 3 tahun anaknya ada nggak di sini? Nggak ada? Oh ada ya, oke. Sekarang saya mau tanya, ketika anak saudara minta minum, mama tolong beri saya minum, dia bawa gelas, tapi gelasnya itu kotor, saudara. Di dalamnya itu ada kecoaknya, ada lalatnya. Saudara mau kasih air nggak? Atau dia bilang, oh sih kasih air, kok ada kecoaknya? Biarin makan ke kecoak. Apa seperti itu saudara? Tidak, bukan? Saudara akan punya berpikir, kalau aku kasih minum anak ini, sakit dia karena ada kecoaknya, ada lalatnya. Kan begitu saudara. Nah energi negatif itu ibarat seperti itu. Ada kecoaknya, ada lalatnya. Bagaimana Tuhan bisa mencurahkan berojok berkat kalau ada kekotoran, ada iri hati, kepahitan, kesombongan? Mana bisa? Makanya kembali kata tof itu pertanyaannya, kesombongan itu tof atau bukan? Tof atau bukan? Bukan. Kepahitan hati, iri hati tof atau bukan? Bukan. Dia akan kontradiksi di dalam alam supranatural saudara. Buktikan saja saudara, engkau akan terperangah melihat mujizat-mujizat yang Bapa Yahweh berikan kepada saudara semua. Nah yang berikutnya, yang ini ya, jangan ceritakan pada siapapun keluhan saudara, karena dengan bercerita saudara akan makin memperkuat alam supranatural tentang kehancuran. Toh mereka cuma akan berkata, aduh kasihan deh, tapi saudara masih berada dalam fokus yang salah. Anda boleh bercerita, itu cukup 1 kali. Setelah itu jangan cerita lagi. Kemarin kami berbincang-bincang dengan seorang jemaat, saudara. Jemaat ini kalau dia datang ke kehilan, dia ditumpangi oleh jemaat yang lain. Ada jemaat yang numpang mobilnya dia, dan dia senang saja.
Tetapi selama di dalam mobil yang dia ceritakan itu masalah yang dulu-dulu juga, nggak pernah berubah. Sampai-sampai jemaat ini tanya sama saya, dia bilang, Pak Lukas, bagaimana ya seandainya saya hentikan setiap kali dia cerita, karena yang diceritain itu saja, nggak berubah-ubah. Ya saya bilang hentikan saja. Katakan kalau kamu mau numpang mobil saya, jangan cerita yang itu. Ayo cerita mujizat. Baru boleh. Oh gitu ya Pak? Iya. Memang setiap kali dia cerita hal-hal yang negatif, saya entah kenapa kok emosinya bisa melonjak dan saya bisa capek gitu dengerinnya. Saya bilang itu artinya alam supranatural yang ada di mobil saat Anda duduk bersama-sama itu rusak. Karena sifat energi negatif itu sifatnya merusak, ya. Jadi kalau cerita, silakan Anda bercerita, tunjukkan keluh kesah saudara kepada orang yang tepat. Setelah itu, ya jangan ngeluh terus, saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan bisa sampai kalau Anda sendiri menciptakan itu terus dalam hidup saudara? Ayo, buktikan kata-kata saya, saudara. Saudara akan terperangah di hari-hari yang sulit ini, kata dunia, tapi engkau justru mengalami banyak mujizat besar. Saya ingin saudara menyampaikan hal ini karena di mana-mana kok banyak orang yang ngeluh isinya, dan itu capek loh, bikin capek saudara. Tapi sekarang coba katakan hal-hal yang dahsyat. Tuhan, saya bersyukur saya punya rumah, misalnya. Saudara pasti akan protes, kayak faktanya aja saya nggak punya rumah. Saya katakan, ketika Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, setiap pejuang ketemu pejuang, mereka selalu berteriak apa? Merdeka! Sudah merdeka belum? Belum. Kok berani ngomong begitu? Merdeka bener nggak? Merdeka bener. Sama seperti ketika engkau berbicara hal-hal yang dahsyat, maka apa yang kau ucapkan itu sedang bergerak di alam supranatural dan akan terjadi di dalam dunia fisik. Seperti yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telahnya itu di alam supranatural. Saya berharap mulai pagi ini semua jemaat Mawar Salon adalah jemaat yang ucapannya selalu positif. Amen. Jemaat yang ucapannya selalu mengandung mujizat. Amen. Dulu di tempat kami ada satu jemaat, saudara, saya sebut namanya Bapak Suhardi Tamsil Kohalid namanya. Orang ini menjadi jemaat cukup lama, tetapi ketika saya memanggil nama Bapak Yahweh di tahun 2000, dia ikut kabur karena dianggap saya sesat. Istrinya seorang dokter gigi, dan dia atau istrinya itu bendahara di kehilan kami. Dia meninggalkan gereja waktu itu di tahun 2000 selama 11 tahun tinggalkan. Bahkan dia pernah ngomong sama istrinya, kamu masih di tempatnya Pak Lukas? Ya masih lah kok. Lu tidur aja sekalian di sana. Bayangkan saudara. Terus pada waktu itu dia beribadah di salah satu gereja di Magelang. Anak-anaknya itu sudah mulai besar. Sekali waktu anaknya minta, Pi, buat tolong ditonton saya main musik. Nah sekali waktu dia bertanya kepada pendeta gembalanya yang baru,
Dia tanya begini, sebetulnya nama Yahweh itu benar apa salah? Jawabannya benar dan salah, itu saja. Benar atau salah? Gembalanya berkata, oh benar kok. Dia kaget, saudara. Apa kamu bilang benar? Iya. Kok kamu tidak memberitakan kepada jemaat? Gembalanya itu jawabnya muter-muter, bulat tak karu-karuan. Akhirnya Pak Alif ini berkata begini, hari ini adalah hari terakhir saya ada di gereja ini. Saya akan kembali ke Pak Lukas. Ternyata Pak Lukas lebih bernyali daripada kamu. Oh jangan kau ini. Maaf, nggak bisa. Aku tidak mau binasa di tempat ini. Dia kembali sampai hari ini, saudara. Saya bercerita seperti ini karena saya sudah minta izin kepada orangnya. Boleh nggak kok kalau saya cerita? Oh silahkan. Dan waktu dia datang, dia jadi supplier oli, saudara. Itu kata-katanya negatif, ngeluh. Kenapa? Karena dia ini orangnya baik. Karena dia orangnya baik, sering ditipu oleh orang Kristen yang ngaku menjadi majelis. Jadi bolak-balik yang diceritakan tuh orang yang nipu gitu. Terus tak ajari caranya begini. Mulai sekarang sudah nggak usah banyak bicara hal-hal yang negatif. Lakukan saja apa yang saya ajarkan, tinggal praktek, nanti lihat banyak mukjizat akan terjadi. Dan betul, saudara, dia mulai mempraktekkan, mukjizat mulai bermunculan sampai akhirnya dia bisa beli mobil. Dan kalau dia cerita kepada saya sekarang ini, setiap kali ketemu yang diceritakan bukan keluhan tapi mukjizat. Dia menjadi supplier oli, orang-orang yang ada di atasnya paling sebulan bisa jual oli 3 drum, tapi dia bisa sampai 200 drum, bahkan nyaris 500 drum. Tuhan lakukan banyak mukjizat dalam hidupnya. Dan saya katakan tak ceritain ya kok, oh silahkan, nggak apa-apa. Sekali waktu dia pergi ke satu pabrik, dia nawarin oli. Dari pihak pabrik berkata apa? Maaf kok, kami sudah ada 3 supplier, jadi kami belum bisa terima. Oh ya nggak apa-apa, saya cuma nawarin, siapa tahu tertarik. Tapi sambil berkata gitu dia cari di mana tempat tidak ada CCTV di situ. Oh dia lihat, wah itu di pojokan WC nggak ada CCTV. Dia berdiri di situ, dia angkat tangan, dia katakan, Bapak Yahweh, aku minta sekarang semua oli-oli saya masuk ke pabrik ini. Sekarang masuk, saudara-saudara. 3 supplier ini out semua, tinggal dia. Luar biasa bukan? Itulah ucapan kata-kata, saudara. Mulai hari ini stop berbicara hal-hal yang negatif. Amin. Ya, lakukan saja apa yang saya ajarkan ini. Jangan fokus pada yang salah, tapi fokuslah pada mukjizat-mukjizat besar. Sekarang coba saudara lihat, di mana fokusnya bangsa Israel. Ini kan ketika bangsa Israel sedang dikejar oleh tentara Fir'aun. Tuh di belakang sana ada tentara Fir'aun. Saudara, ini saya lihat aneh loh, saudara. Ini kan bangsa Israel nih, sementara di belakang sana ada derak kuda bangsa Mesir. Fir'aun mengejar dan akan membunuh mereka. Kenapa bangsa-bangsa ini, bangsa Israel ini, kok fokusnya kepada tentara Fir'aun? Bukankah antara tentara Fir'aun dengan bangsa Israel itu ada tiang awan dan tiang api? Kenapa tidak fokus ke tiang api, saudara? Aneh bukan? Andai kata saya ada di situ, saya akan kagum dengan Tuhan tiap hari. Bayangkan waktu malam itu tiang api menyala terang sekali.
menghangatkan bangsa Israel. Sementara ketika siang hari seperti sekarang ini, tiang api itu berubah menjadi tiang awan, menjadi payung raksasa yang memayungi bangsa Israel. Apa itu bukan sesuatu yang luar biasa? Kenapa pikiran mereka kok larinya ke Firaun? Bukankah Firaun juga tidak mungkin bisa nembus tiang api? Betul tidak Bapak Ibu? Bukankah kita juga selama ini seperti itu? Saudara, berapa banyak di antara saudara yang yakin dahsyatnya Bapak Yahweh? Sampai orang menghina nama Bapak saja banyak yang mati. Kenapa? Fokus saudara kepada masalah. Saya anggap Firaun ini masalah. Kenapa fokus Anda di situ? Kenapa Anda tidak fokus kepada hebatnya Bapak Yahweh yang akan memberikan pertolongan dalam setiap masalah saudara? Ini salah fokus yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan kebaikan dari Bapak Yahweh. Lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah jika ada roh dan kutuk kemiskinan di rumah, usir. Barangkali di rumah saudara itu ada roh kutuk. Saya ajari saudara. Nanti saudara kalau di rumah, kuduskan rumah. Kekuatan kutuk kemiskinan singkirkan. Ingat, saya sudah ajari mulut kita punya kuasa ya Bapak Ibu. Ya. Nanti saudara sampai rumah bilang, hei setan kemiskinan, keluar kamu dari rumah saya. Amin. Dan dia tunduk dengan ucapan kita. Apalagi kita memanggil nama yang dahsyat, nama Yahweh, itu roh kemiskinan itu pergi. Dan kita katakan kekuatan setan kutuk yang ada di rumah ini aku singkirkan. Sebab bisa saja saudara menempati rumah, mungkin itu kontrak atau kos, karena dulu-dulunya pernah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak beres. Saya pernah dikasih tahu oleh jemaat saudara, tapi bukan jemaat Magelang, tapi jemaat YouTube. Mereka bertanya begini, Pak, kenapa ya saya di rumah ini kok punya stres, suasananya nggak nyaman. Kalau sudah stres tuh arahnya mau bunuh diri, cari silet. Saya bilang mungkin di rumahmu ada roh bunuh diri. Dulu mungkin pernah dipakai orang untuk bunuh diri. Itu setan itu ada di situ. Coba kamu usir itu roh bunuh diri. Diusir saudara. Saya katakan ucapanmu memiliki kuasa yang besar, jangan takut. Dia lakukan. Kuduskan rumah itu. Karena saya kan sudah ada videonya. Kamu lihat video saya yang judulnya bagaimana mengkuduskan rumah. Kamu singkirkan itu setan berenergi negatif. Dia praktek saudara. Dan dia katakan, Pak, saya sudah lega. Nggak ada lagi rasa was-was, rasa takut, niat bunuh diri saja nggak ada, bahkan takut saya bunuh diri. Kok bisa terbalik? Ada apa ini saudara? Kok bisa terbalik? Karena atmosfer rohnya itu sudah bersih di rumah itu. Ya, jadi saudara bisa patahkan itu kekuatan kutuk. Yang berikutnya, bernubuatlah dan katakanlah kepada kekayaan untuk datang dari keempat penjuru angin. Dan ini pasti ada proses. Saya ajari saudara nyontoh Nabi Yeskiel. Itu ada di pasal 37. Saudara lihat sendiri di Roma. Di satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sudah kering. Tuhan tanya sama Yeskiel. Pertanyaannya begini, hei Yeskiel, kira-kira tulang-tulang yang sudah kering itu bisa nggak hidup lagi? Yeskiel pintar saudara. Kalau dia bilang bisa, kok dia belum pernah lihat. Kalau dibilang nggak bisa, kok yang tanya Tuhan, nanti dimarahi Tuhan. Pintar dia. Akhirnya dia ambil jalan tengah.
Ya terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan mau menghidupkan juga pasti bisa, katanya. Lalu apakah Tuhan berkata, oh iya pasti bisa gitu? Tidak. Tuhan bilang, kamu bisa menghidupkan, ayo bernubuat kepada tulang-tulang yang kering itu. Lalu Yehezkiel menubuatkan, dan apa yang terjadi? Tulang-tulang ini yang tadinya berserakan mulai nyambung satu dengan yang lain. Yang kepalanya di ujung sana tiba-tiba gelinding sendiri, kakinya jadi sana nempel sendiri. Kayak film horor, saudara. Dan akhirnya setelah nyambung, Tuhan ngomong apa? Bicara lagi supaya ada kehidupan. Langsung bukan cuma nyambung tulangnya, tetapi muncul daging, muncul urat, ya, muncul darah. Jadi kayak flashback, kayak diputar mundur, saudara. Baru Yehezkiel tahu, wow, ternyata ini tentara yang mati terbunuh. Lalu di situ Tuhan bilang, sekarang bernubuatlah, katakanlah kepada roh kehidupan, datanglah dari keempat penjuru angin. Suruh dia datang. Begitu datang, tentara itu hidup kembali. Kalau kita pikir secara logika, mana bisa? Orang sudah mati saja tidak bisa hidup, apalagi ini sudah menjadi tulang yang kering dan berserakan di mana-mana. Mustahil bin mustahil, saudara. Gak mungkin itu bisa terjadi. Tapi faktanya nubuat dari Nabi Yehezkiel terjadi. Ayo sekarang nubuatkan penghasilanmu, nubuatkan usahamu, nubuatkan kehidupanmu sendiri, nubuatkan hal-hal yang baik, maka hal yang baik yang kau nubuatkan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Aminkan dan itu terjadi dalam hidupmu. Sekarang yang ketiga, nah ini yang tidak boleh saudara lupa. Bergaulah dengan orang yang berenergi positif. Saudara suka berbicara hal yang baik, tapi kumpulannya orang-orang yang energinya negatif. Itu energi atmosfer roh saudara rusak terus, saudara. Jadi saudara harus berani meninggalkan komunitas yang berenergi negatif. Berkumpullah dengan orang-orang yang berenergi positif. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, bagaimana caranya kami bisa mengetahui orang ini energinya negatif atau positif? Oh gampang. Ketika saudara berbincang-bincang dengan mereka, ada nggak mereka itu menghina diri saudara? Atau nadanya itu melecehkan atau memandang rendah? Bagaimana ketika Anda mengucapkan visi dan impian? Ketika mereka berkata, wah itu bagus, aku dukung dalam doa, nah itu baru teman. Tapi ketika engkau bercerita tentang visi dan impian, orang udah nggak usah muluk-muluk lah, hidup tuh jalani saja. Ya, nggak usah macam-macam kita. Ya, nanti kalau nggak jadi malah kamu malu. Nah, itu berarti orang yang energinya negatif. Orang yang energinya positif, visi dan misi baik saudara pasti akan didukung dalam doa. Amen. Ini penting, saudara. Kadang-kala kita itu orang Chinese bilang tuh agak baisengki gitu. Ya, nggak enak. Nanti gimana? Siapa orang berenergi negatif diikuti terus repot, nggak akan pernah ada hasil. Yang ada kok capek tiap hari ngurusin ucapan mereka. Sekarang yang keempat, hindari emosi dan marah-marah karena ini energinya nol. Di tempat kami pernah ada orang yang memberitahu begini sama saya, Pak Lukas tolong dukung doa ya. Oh ya. Kenapa? Saya ada transaksi tanah, keuntungannya 1 M. Dia bilang kalau nanti kami berhasil, perburuhan Pak Lukas 100 juta. Saya bilang, oh puji Tuhan. Tapi tak kasih tahu ya, kamu harus menghindari marah dan emosi.
selama menunggu deal transaksi hitam atas putih, bisa nggak kamu bertahan, tidak boleh marah? Bisa. Nah, sekali waktu dia terjadi transaksi dengan orang lain misalnya, yang nilainya itu kecil, dan ternyata dia diblok sama orang. Harusnya dapat fee, dia nggak dapat fee, padahal kan nilainya nggak seberapa. Marah-marah. Dan anehnya, pada hari yang sama dia mendapatkan berita transaksi tanah yang akan dapat keuntungan 1M batal secara mendadak. Pertanyaannya, ada apa itu? Itulah dunia alam supranatural. Orang yang marah-marah ini energinya negatif yang akan membuat orang itu tidak mendapatkan kebaikan Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan, karena Anda sendiri yang masuk ke situ. Kira-kira yang saya sampaikan saudara bisa paham? Ya. Nah, kita lanjut yang kelima. Hancurkan mental block yang ada di pikiran saudara. Mental block itu apa? Mental block itu adalah pikiran yang selalu melecehkan diri saudara. Ketika kita berpikir, oh saya hidup diberkati, begitu, pikiran saudara berkata, yang realistis sajalah, ya. Atau berkata, emang ada keluargamu dari dulu yang hidupnya kaya raya? Nggak ada. Nggak usah sok lah, nggak usah muluk-muluk, itu mental block, saudara. Sehingga itu tercipta di dalam diri saudara, memang saya tidak layak untuk mendapatkan mujizat, dan pikiran saudara akan berkata, kayaknya mustahil deh aku bisa mendapatkan ini. Dan pikiranmu itu sendiri yang menciptakannya. Oleh karena itu, hancurkan mental block yang ada di pikiran saudara. Ada orang yang bertanya sama saya begini, Pak, bagaimana saya berusaha untuk berpikir hal yang positif, tapi yang negatif selalu muncul di pikiran saya. Bagaimana cara menghilangkannya? Pikiran itu selalu berkomentar negatif. Ngaca dulu siapa kamu, gitu. Saya kasih tahu caranya. Saya bilang begini, coba buat sebuah pertanyaan. Nanti pikiran yang negatif itu akan menjawab dengan jawaban yang baik. Pertanyaannya begini, misalnya saya ingin punya mobil, pikiran yang negatif akan muncul berkata begini, emang bisa? Duitmu berapa? Malah mungkin kamu bisa beli mobil. Enggak lah, itu enggak realistis ya. Kalau kamu mungkin ingin beli sepeda motor, ya boleh lah. Pikirannya begitu, saudara. Saya kasih tahu, coba buat sebuah pertanyaan seolah-olah itu sudah terjadi. Ngomong begini, kenapa ya sekarang saya kok punya mobil bagus lagi? Nanti pikiran yang tadinya kritik akan menjawab berbeda jawabannya, saudara. Dia akan menjawab begini, yang karena kamu orangnya baik, karena kamu orangnya ramah, karena kamu temannya adalah orang-orang yang berhati baik dan kaya raya. Seperti itu. Nah, jawaban itu justru nanti akan menggiring kita sehingga kita muncul tarikan-tarikan di alam supranatural. Yang saya sebut tarikan-tarikan itu begini, saudara. Yang tadinya saudara nggak senang baca koran, tiba-tiba kok senang baca koran, baca saja. Yang tadinya saudara nggak pernah ketemu dengan si A si B, kok pengen nelpon sama orang itu, telepon saja. Entah itu hanya just say hello, yang penting itu tarikan. Ikuti saja, nanti kan menjadi channel-channel yang luar biasa, saudara. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya. Nah, ini penting. Yang keenam, jangan merekayasa datangnya mujizat. Ini yang tidak boleh. Anda gagal di sini. Ketika saudara berpikir, oh barangkali yang akan dipakai Tuhan itu si A, si B, si C, karena dia orangnya kaya dan baik. Anda gagal. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa pakai
pakai siapa saja untuk menolong hidup saudara, bahkan orang yang tidak engkau kenal. Amin. Mujizat Tuhan itu bisa datang setiap waktu, setiap saat, oleh siapapun. Jadi jangan pernah merekayasa siapa yang akan memberi mujizat. Amin. Saya sering membahasakan begini. Kalau saya ngajari saudara belajar mobil, saudara tinggal praktek saja, itu kunci ya, di start, kemudian kopling ditekan, persneling dinaikkan, gas ditekan, kopling dilepas, pasti mobil jalan. Betul nggak itu seperti itu? Betul kan? Tapi jangan pernah saudara mikir, oh nanti dulu, ini olinya itu nyemprotnya kemana? Ini muternya gigi ini kemana? Itu mah bukan urusan saudara. Itu urusannya pembuat mobil. Itu urusannya montir. Yang urusan saudara adalah lakukan saja itu dan pasti jalan mobilnya. Sama seperti saudara saat ini. Saya ajari ini, saudara praktek aja. Lihat mujizat terjadi dengan caranya yang aneh, sehingga saudara berkata, kok iso yo? Mau nggak saudara pengen dapat suara begitu? Kok iso yo kayak gitu? Enak loh saudara. Kok bisa ya? Jadi ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan untuk saudara sementara saudara memancarkan energi positif. Usahamu akan diberkati. Yang ketujuh, bersyukurlah dan tunggulah mujizat itu. Otomatis pasti datang dengan caranya sendiri. Amin. Datang dengan caranya sendiri. Jangan engkau yang mengatur. Ini kegagalan-kegagalan ini yang saya ajarkan supaya benar-benar firman Tuhan yang temanya tough, ini betul-betul tough untuk saudara. Ya, jadi jangan takut. Bapak Yahweh akan senantiasa memberikan pertolongan. Terus yang ke-8, persiapkan hati saudara untuk berani mengembalikan milik Bapak Yahweh agar tidak didatangi belalang yang menyerang kehidupan ekonomi saudara. Ya, ini saya tidak membawa video, saya lupa ya, ada video ganasnya belalang di Israel. Itu belalang pelahap kalau sudah datang itu seperti awan hitam. Begitu dia masuk, hanya hitungan jam itu ladang gandum habis. Nggak ampun. Dan ini saya berani berkata, buatlah sebuah ucapan kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku dan aku akan kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Amin. Berani saudara mengembalikan persepuluhan? Ada orang yang berpikir kok eman-eman, pendeta enak, modalnya cangkem, ya kan? Tapi aku yang cari duit. Saya kasih tahu, saudara pikir dengan saudara tidak mengembalikan perpuluhan, uang saudara utuh? Saya katakan utuh, memang pada hari itu. Tapi kalau alam semesta menuntut, engkau akan habis-habisan. Nggak main-main. Saya mengikuti seminar motivasi itu berkali-kali, dari Bapak Andre Wongso, kemudian dari Tung Desem Waringin, kemudian dari Adi W. Gunawan. Saya ikuti orang-orang top, dan mereka ajarkan satu hal: jangan pernah kita berhutang pada alam semesta. Kalau alam semesta itu menuntut, habis kekayaan. Di dalam dunia iman kita itu ada cara untuk membersihkan sehingga mujizat itu menjadi kudus, yaitu dengan mengembalikan perpuluhan. Karena dengan perpuluhan kau mendapat nilai 9, dan 9 itu adalah angka sempurna. Berapapun kali 9 pasti jumlahnya 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 plus 7 9. 9 kali 8 81. 8 plus 1 9.
9 kali 5 45, 4 plus 5 9. Itu angka utuh, nilai yang utuh ya. Dan angka itu adalah angka mujizat. Apalagi kita memasuki pola Torah, persepuluhan itu adalah Torah. Makanya saya tidak setuju dengan pendeta yang anti Torah tapi terima perpuluhan. Itu nggak fair. Karena perpuluhan itu Torah, ada aturan itu sampai 3. Saudara bisa melihat materi saya, judulnya di balik mujizat angka 9. Itu saya sudah terangkan di situ secara panjang lebar. Tapi dari metode ini, saudara bersiap-siaplah, mulai hari ini mujizatmu akan datang kepadamu. Sukses besar untuk saudara, Bapak yang berdoa. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Saya akan doakan saudara pada pagi ini. Berlakulah jujur dengan Tuhan. Saya ingin engkau berdoa dengan bersuara. Katakan supaya alam supranatural menangkap ucapan saudara. Kita bukan berdoa untuk berdoa dalam hati, tapi berdoa dengan bersuara. Sementara saya mendoakan saudara, saya akan bertindak selaku imam. Saudara berdoa masing-masing dengan bersuara. Mari kita mulai. Bapak Yahweh, pada pagi ini saya berdoa, saya bertindak selaku imam untuk jemaatmu di sini. Ya Tuhan, kami membutuhkan terobosan dan perubahan. Dan kami atas nama mereka, kami sering berbicara negatif. Kami sering berbicara hal-hal yang tidak mendatangkan mujizat. Kami sering was-was, ketakutan. Kadang-kala kami juga sering marah, sering emosi, yang membuat kebaikanmu tidak turun atas kami karena kami blok sendiri. Tetapi pagi hari ini kami minta ampun kepadamu. Kami lakukan pemberesan di hadapanmu ya Tuhan. Dan kami bertindak selaku imam untuk jemaatmu semua di tempat ini. Saya menyingkirkan setan kemiskinan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesua Hamasia, dan di dalam Ruach HaKodes. Hai setan kemiskinan, pergi kamu dari jemaat di sini dalam nama Tuhan Yesua Hamasia. Dan hari ini kami percaya adalah start awal dari mujizat-mujizat besar, sehingga kebaikan Bapa Yahweh betul-betul kami rasakan dan kami alami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hari ini adalah hari keberhasilan untuk seluruh jemaat Tuhan di sini. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan semua kata-kata negatif yang pernah kami ucapkan selesai hari ini semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu, dan kami percaya apa yang kami minta Engkau sudah menjawabnya. Di dalam nama Adonai Yesua Hamasia, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih.